Ketemu lagi ya di pertemuan ke-9. Ini di pertemuan 9 nanti kita bahas tentang uh, distribute storage. Jadi nanti uh, pokok bahasanya adalah distribute storage. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini ya, nanti diharapkan bisa memahami ya penyusunan apa namanya media penyimpanan ya, kemudian tentang data, file, sistem terdistribusi gitu ya. Oke, dan berikut contoh-contohnya. Nah, dari sini ya, uraian sebentar, mungkin di sini apa itu media penyimpanan ya. Jadi media penyimpanan itu merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, instruksi dan informasi untuk penggunaan di masa mendatang. Jadi misalkan komputer itu dapat menyimpan nama, alamat, bahkan ratusan juta, bahkan ribuan juta ya data konsumen. Nah, penyimpanan data ini bersifat ada yang permanen, ya. Ada juga yang bersifat tidak permanen. Nah, komputer itu dapat menyimpan data, perintah, informasi ya, dalam media penyimpanan. Ya, contoh media penyimpanan di sini ya floppy drive ya, disket itu ya, kemudian USB ya, atau flash disk ya, di situ pakainya flash disk medianya USB, kemudian hard drive, hard disk, CD ya, kemudian DVD. Nah, ini merupakan perangkat penyimpanan perekam untuk dan atau membaca sesuatu ke dan dari media penyimpanan. Jadi media penyimpanan. Nah, sementara hard disk ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar ya, dibandingkan floppy drive ataupun flash drive ya, ataupun flash disk ya. Flash disk itu kan, kalau hard disk itu kan memang kapasitasnya bisa mungkin giga ya, bukan tera ya. Sekarang tera sudah ada 8 tera, 10 tera. Jadi rata-rata sudah mampu menampung data yang apa namanya cukup besar dibandingkan dengan DVD ataupun CD ya, floppy drive. Nah, itu kecil sekali. Nah, di sini pengertian data dan file ya, jadi pemahaman tentang data dan file ini dalam konteks sistem penyimpanan terdistribusi ini dia menggunakan pemahaman mengenai data. Nah, berikut ini contoh ya, contoh data. Data itu adalah apa data? Data itu adalah kumpulan peristiwa yang digali dari kenyataan, dapat berupa angka, huruf, simbol, atau kombinasi ketiganya ya, menurut Jugianto ya. Kemudian data juga merupakan bahan mentah informasi yang didefinisikan sebagai perangkat simbol yang mewakili ya perangkat aturan untuk jumlah tindakan vektor dan lain-lain. Ini juga menurut Pak Yono. Nah, data juga dapat berisi hal-hal peristiwa penting dan rahasia. Jadi data itu bisa sesuatu yang sifatnya penting, rahasia, dan sebaiknya disimpan di tempat yang cukup aman. Nah, pengertian tentang file dari pakar bidang. Ini contohnya ya, file. File itu apa? Kumpulan rekod ya, yang saling berhubungan dalam satu dengan yang lain ya. Kemudian file juga merupakan blok informasi ya dari berbagai byte secara bersama. Jadi di sini ada data, ada file. Ini kalau misalnya kita cari sumber pustakanya, itu
itu akan banyak sekali ya, supaya kita cari ya dari internet. Kita nyarinya menggunakan ini, pendekatannya kita menggunakan ini, apa namanya, open knowledge map. Nah, ini misalkan kita pendekatan cari. Jadi kalau misalkan Anda teman-teman mau mencari sumber datanya, nah, bisa cari. Ini all disiplin, all disiplin. Kalau ini lebih spesifik ya, kita pilih all yang disiplin. Misalkan kita cari di sini adalah data, kemudian mungkin bisa pakai koma ya, supaya koma kemudian file. Maka begitu kita cari di sini, maka di sini akan memunculkan nanti, akan memunculkan semua informasi tentang data dan file, tapi dalam bentuk jurnal. Beda dengan search engine ya. Kalau search engine mungkin dalam bentuk masih campur ya. Tapi mungkin bisa juga di filter ya kalau di search engine misalkan Google itu. Nah, tapi kalau di sini yang saya mau tunjukkan adalah ini. Jadi kalau misalnya kita mau nyari tentang apa itu data, tentang apa itu file, ini dia nanti akan muncul. Nah, di sini dia akan menemukan, coba bentar. Jadi sini nanti akan menemukan tentang data dan tentang file ya. Nah, di sini daripada saya tadi menampilkan ini ya, data itu apa menurut pakar ya. Makanya kita lebih baik saya tunjukkan aja ya dari sini. Bagaimana cara memperoleh data ini tadi, terutama informasi ya, informasi tentang data, informasi tentang file. Ini agak lama ini transferring data. Ya. Nah, mengenai operasi pokok utama yang dilakukan untuk file ini diantaranya itu membuat create, biasanya create, kemudian write, ya, read, membaca, kemudian delete. Jadi hanya ada itu aja ya, ada membuat atau create, write itu menulis, kemudian read itu membaca, kemudian delete itu hapus. Nah, ini kita tunggu aja ya, agak lama ini, belum muncul ya. Mungkin terlalu banyak juga bisa juga ya. Karena arti katanya tadi tidak spesifik ya, hanya data sama file. Kita minimize saja ya, nanti kita buka lah ya. Jadi file ini berisi ini ya, opsi pokoknya di sini hanya membuat create, itu hanya create, write, read sama delete, hanya ini 1, 2, 4. Jadi create itu sebetulnya juga write juga. Create itu sebenarnya juga write juga, karena pada saat kita create itu write, nulis ya. Ini read, baca, delete atau update ya, update ini ada lagi satu ya, create, write, delete, update ya. Kalau di dalam database yaitu manipulasi data. Kemudian ada juga ya menurut ini ya, nah, Marimin ya, sistem terdistribusi atau apa namanya, ter terdesentralisasi ya, pengguna dapat mengoperasikan sebuah program dan program akan secara otomatis berjalan dan mengurus pemilihan prosesor ya. Jadi menemukan file dan mengirimkannya ke prosesor dan menyimpan hasilnya di tempat yang benar. Jadi pada akhirnya tugas sistem operasi itu adalah ini, sistem terdistribusi yang berada di satu tempat. Jadi sistem operasi di sini peranannya adalah apa itu? Di sini ada misalkan data terdistribusi ya. Jadi datanya terdistribusi di sini. Jadi ada database data pusat, ya. Kemudian ada apa namanya, database di sini, database ya, di sini database penyewaan cabang, database penyewa cabang, database penyewa cabang. Tapi
di sini ada database server pusat. Kemudian di sini ada server untuk backup. Ya. Di sini ada backup database cabang, backup database cabang, backup database cabang. Nah, ini terdistribusi. Ya. Sistemnya terdistribusi di apa namanya di dalam satu lokasi. Jadi, penyimpanan sistem terdistribusi. Jadi merupakan infrastruktur yang membagi data di beberapa server fisik. Ya, bisa dibagi. Jadi kerjaan server pusat itu tidak terlalu berat ya. Jadi membagi data di beberapa server fisik dan kebanyakan lebih dari satu data center. Ini biasanya dalam bentuk cluster unit penyimpanan dengan mekanisme sinkronisasi data dan juga koordinasi antar node cluster. Jadi ini merupakan, tapi di sini ada sinkronisasi datanya. Tinggal sinkronisasi datanya setiap berapa kali sekali. Update-nya lah. Kemudian ini juga ya, penyimpanan terdistribusi merupakan infrastruktur yang dapat membagi beberapa server fisik ke banyak atau lebih dari satu data center dalam bentuk cluster. Di dalam bentuk ini cluster. Cluster mekanismenya adalah seperti ini. Jadi metadata server, ini metadata server, di sini ada client, ini input output server, ini ada disk array-nya, di clusternya. Nah ini ternyata lama ya, nah ini udah munculnya. Jadi kita cari tadi data dan file ya, ini akan muncul di sini semua. Data itu apa? Muncul. Dan informatika data apa? Ini judulnya di sini sudah muncul semua. Jadi lebih mudah kita akan mencari seperti ini. Dan ini ada gambar gemboknya ini ya, berarti dia open, bisa kita download ya, open access PDF. Nah ini sumbernya dari jurnal semua, sumbernya dari jurnal semua. Jurnal semua. Kalau kita arahkan di sini akan muncul. Yang memang tampilannya seperti ini. Kemudian ini data file, ini juga banyak lagi ya di sini. Nah, data file standar for flow, Cytomary, transformasi of flat file into data warehouse. Jadi semuanya di sini berhubungan tentang data dan file. Karena kata kunci yang kita masukkan tadi adalah hanya itu, hanya data dan file. Jadi bisa kita cari dari sini sumber-sumbernya. Jadi menggunakan. Kemudian kembali tadi ya, ini ya menurut pendapat dari Tanakolm ya. Ini dasarnya dari tesis. Sistem penyimpanan terdistribusi ini adalah sistem penyimpanan data yang mendistribusikan data ke berbagai titik penyimpanan. Kemudian ada juga menurut Ogir ya, ini sistem penyimpanan terdistribusi ini adalah metode penyimpanan yang dapat mendistribusikan data di beberapa disk ya, secara alami diskalakan ke beberapa node, akan ke dalam beberapa node ya, penyimpanan yang saling terhubung oleh jaringan ya, atau dengan kata lain penyimpanan terdistribusi ini sebuah jaringan sistem ya, mengacu pada dipulihkannya sistem penyimpanan. Jadi dia menggunakan sistem ini cluster. Kalau misalnya kita cari ya di internet ini server cluster. Nah, server cluster. Nah, jadi server cluster itu dia modelnya adalah seperti ini. Jadi di
dia ada penyimpanan terdistribusi seperti ini. Contohnya coba ya, saya clustering ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ada istilahnya server itu tidak akan mengalami downtime ya. Ya servernya boleh mati, tapi dia storage-nya di sini ya. Jadi kalau ada yang mau mengakses itu, yang mau melayani server itu bisa dari mana saja, karena servernya yang melayani banyak. Tapi sumber database-nya ada di satu tempat. Basic konsep clustering system. Jadi basic konsepnya seperti ini. Ya, tapi pada penerapannya memang beda-beda ya. Di sini ada DC, domain controller server, database server, kemudian ini file server. Jadi kalau ini domain controller server ini dia menyimpan akun-akunnya, akun-akun dari ini dari user-usernya. Ya. Kalau database server ini dia berperan ke database-nya. Kemudian kalau yang ini file server, data user ini file-file sharing ya, share storage. Jadi akan tersimpan seperti ini. Ya gambarannya kurang lebihnya hampir seperti ini. Kemudian penyimpanan terdistribusi di sini ya. Ini tadi ya, Tanacon tadi sudah saya utarakan. Menurut Ogier, ini penyimpanan terdistribusi adalah metode penyimpanan yang dapat mendistribusikan data di beberapa disk secara alami, ya, diskalakan ke beberapa node penyimpanan yang saling berhubungan oleh jaringan. Kemudian penyimpanan terdistribusi ini merupakan dasar bagi sistem penyimpanan cloud berskala besar seperti misalkan Amazon, Azure. Ya. Jadi penyimpanan distribusi ini sebetulnya cikal bakalnya dari cloud, ya, cloud computing. Kemudian penyimpanan terdistribusi ini ya, ini ada dua jenis yaitu file dan penyimpanan blok sama objek. Jadi kalau file ini sistem file terdistribusi memungkinkan device untuk memasang device virtual. Jadi dengan file aktual yang didistribusikan ke beberapa mesin. Kemudian penyimpanan blok di sini, ini sistem penyimpanan blok menyimpan data dalam volume yang dikenal sebagai blok. Ini sebagai alternatif untuk struktur berbasis file yang memberikan kinerja lebih tinggi ya. Jadi sistem penyimpanan blok terdistribusi ini menggunakan SAN ya, Storage Area Network atau jaringan area penyimpanan. Kemudian objek, ini sistem penyimpanan objek terdistribusi ini membungkus data menjadi satu objek dan diidentifikasi oleh ID atau hash unik. Jadi dia akan disandikan ya. Kemudian sistem penyimpanan distribusi ini juga mempunyai beberapa keunggulan ya, diantaranya scalabilitas dan redundansi. Scalabilitas ini tujuan utama mendistribusikan ini adalah penyimpanan adalah untuk menskalakan secara horizontal, jadi menambah lebih banyak ruang penyimpanan dengan menambah lebih banyak node penyimpanan ke cluster. Jadi skalabilitasnya akan tinggi. Kemudian redundansi. Jadi sistem penyimpanan terdistribusi ini dapat menyimpan lebih dari satu salinan atau copy data yang sama, ketersediaannya lebih tinggi atau high ability, kemudian backup-nya, kemudian pemulihannya, ya, disaster recovery-nya, redundansi. Jadi kalau misalnya kita cari di sini ya, redundansi server kita cari redundansi server. Jadi dia modelnya adalah gambarnya ini.
ini yang ya kalau ini redundansi jaringan ya, bukan servernya. Ini gambar ini redundansi jaringan. Nah, ini masuknya ke Facebook. Nah, ini. Jadi ini adalah redundansi jaringan. Jadi redundansi jaringan. Jadi dari sini ada koneksi ke sini, jadi dia akan ada node yang tidak akan mungkin terputus ya. Jadi kalau dari sini, jadi dia bisa lewat ke sini bisa lewat ke sini, ini bisa ke sini. Kalau misalkan ini putus ya dia ke sini, ini. Jadi dari manapun bisa. Jadi redundansi jaringan. Tapi kalau redundansi yang server ya dia akan membuat satu load balancing. Jadi kalau servernya satu down, maka masih bisa diatasi oleh server yang lainnya. Jadi redundansi. Jadi boleh dikatakan load balancing ya. Jadi di sini penggunanya di sini ada load balancing. Dan ini saling membackup, saling mengupdate ya, saling mengupdate. Kemudian setelah itu juga masalah biaya penyimpanan yang terdistribusi memungkinkan penggunaan hardware komoditas yang lebih murah, menyimpan data dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah. Kemudian tentunya kinerja. Jadi penyimpanan terdistribusi ini menawarkan kinerja yang lebih baik ya daripada server tunggal. Ya. Dalam beberapa skenario, misalkan dapat menyimpan data lebih dekat ke customer-nya atau memungkinkan akses paralel. Jadi misalkan kita kayak kita bekerja sendirian mungkin akan jauh lebih berat ya dibandingkan dengan kalau kita bekerja bareng-bareng. Ya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita bekerja sendiri mungkin praktisnya itu ya akan lebih berat. Kemudian sebagian besar sistem penyimpanan terdistribusi ini punya beberapa semua fitur. Jadi punya ada fitur. Di sini ada partisi. Ini kemampuan untuk mendistribusikan data antar node cluster dan memungkinkan klien untuk mengambil data dengan lancar ya dari beberapa node. Jadi dia bisa dibuat partisi-partisi. Kemudian replikasi. Ini kemampuan untuk mereplikasi data yang sama di beberapa node cluster dan menjaga konsistensi data saat klien memperbarui. Dia bisa mereplikasi. Jadi walaupun tadi itu klasternya banyak, tapi begitu kita mengupdate di server ini, maka dia akan direplikasi ke server-server yang lain. Makanya kalau misalkan, terutama biasanya contohnya yang perbankan ya. Kalau misalkan kita nabung di kota A, maka di kota B kita bisa ngambil juga uangnya. Atau kalau misalkan kita nabungnya di kota A, kemudian kota A itu terjadi musibah, atau servernya bakar atau gimana itu, maka data kita juga aman karena adanya ini replikasi. Kemudian toleransi kesalahan, kemampuan untuk mempertahankan ketersediaan atau alokasi data. Bahkan ketika satu atau lebih node dalam cluster penyimpanan ini terdistribusi turun. Jadi toleransi kesalahan. Jadi kalau misalkan ada satu node itu yang mengalami penurunan ya, kinerjanya, maka node-node yang lain itu akan membantu mengatasi atau membackup. Tentunya yang backup ya otomatis ya. Ya contohnya gini lah, misalkan contohnya kita bisa lihat dari sini. Nah, ini contohnya ya. Paketnya NS Lookup, misalkan punyanya Google ya, google.com. Nah, ya, nah
Jadi dia di sini ternyata google.com itu tidak menggunakan server tunggal. Dia menggunakan banyak server. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini baru yang .com. Ya. Kalau misalkan google.id ada enggak? Google.id. Tidak ada ya. Yang pakai .id apa ya? Bukan .id ya. Mungkin apa ya? .com ada .uk tidak ditemukan. Kalau google.com ya. Kalau yang .id mungkin Facebook ya. Ping facebook.com ada ya. Facebook.com. Kemudian facebook.id ada. Ya. Kita sekarang cari ns lookup facebook.com. Nah, ternyata dia punya dua. Ya. Satu server IP versi 6, satu versi 4 dan versi 6. Kemudian coba kalau yang .id. Nah, dia juga punya. Beda servernya ya. Jadi di sini ini. Jadi dia servernya beda. Nah, ini menunjukkan bahwa dia menggunakan sistem terdistribusi. Jadi dia di sini dibagi-bagi untuk meringankan ya, beban server utama. Jadi dibuat .id sendiri. Nah, terutama kalau yang ini Google banyak. Anda mungkin bisa cari. YouTube juga mungkin bisa juga ya. NS lookup YouTube ya. youtube.com. Nah, ini banyak juga ya. youtube.com 1, 2, 3, 4, 5. youtube.com ya. youtube.id ada enggak? Ada juga youtube.id. Ternyata Indonesia punya youtube.id. Nah, ini tinggal negaranya mana saja. Nah, ini merupakan ini. Jadi apa? Kalau mungkin kita cari ini bisa juga enggak ya? Map server YouTube atau ini Google gitu. Jangkauan map. Nah, ternyata tidak bisa. Jadi kalau map servernya YouTube ya di sini mungkin ya. Jadi dia servernya YouTube itu Google itu ada di sini semua titik-titik. Jadi dia ditaruh di banyak titik. Ya. Nah, tidak bisa dibuka ya. Ini kalau misalnya mau buka lagi ya bisa. Nah, jadi letak-letaknya ada di sini. Kalau kita buka yang ini ada enggak ini? Ya, sama aja. Bisa. Jadi ini letak-letaknya ya, Google servernya di sini. Tapi dia merupakan terdistribusi ya di sini. Jadi terdistribusi dalam arti dia di sini tuh dia saling terhubung, saling membackup. Di Indonesia ada Jakarta, Google, Singapura ada, Hong Kong. Nah, tujuannya untuk apa? Ya untuk mempercepat ini prosesnya. Kenapa Google cepat layanan? Karena dia dari area sini dia ngambil dari sini. Ya, area sini tidak mungkin ngambil dari sini, tidak mungkin. Lambat, jaringannya pasti akan lambat. Nah, makanya dari sini. Dan saling server ini, semuanya ini akan saling ini tadi,
saling mereplikasi, ya, saling mereplikasi. Jadi itu, ya. Jadi saling mereplikasi. Kemudian scalabilitas ini memungkinkan pengguna user untuk menerima lebih banyak ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Tadi sudah. Jadi, kemudian, nah ini contoh penyimpanan terdistribusi. Ya, contoh-contoh penyimpanan terdistribusi di sini bisa menggunakan Amazon, ya, Amazon yang merupakan sistem penyimpanan objek terdistribusi. Data merupakan kumpulan di sini. Nah, kalau misalkan Anda mau coba ya bisa ya di sini. Dan juga Amazon. Nah, ini ya, Amazon. Nanti bisa Anda buat akunnya ya. Ini contohnya. Amazon S3 ya. Jadi ini contoh sistem terdistribusi. Ya walaupun kalau ini Amazon.com ya. Coba kalau kita lihat ya di sini. Apa dia punya ini? MS lookup Amazon.com. Nah, dia ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Ya, kalau kita lihat di sini, coba map server Amazon. Server Amazon itu ada di mana saja. Gitu. Kalau kita lihat. Nah, ternyata dia juga di sini banyak juga ya. Amazon Cloud Data Center. Jadi ternyata Amazon itu dia juga dia punya cabang banyak juga. Jadi contoh data terdistribusinya. Jadi dia di sini ada di sini ya. Ada 1, mungkin di sini ada Indonesia dan Asia. Maksudnya Asia, Amazon ini masih di Asia Pasifik ya. Kemudian di Tokyo. Ini di Singapura ya. Singapura, Sydney ya. Kemudian dia pakai Amazon AWS ya, AWS. Kemudian di Irlandia ada US Amerika Utara ya, Amerika Selatan, Amerika. Jadi ini contoh. Jadi kalau kita mau lihat ya seperti ini. Tapi kalau di sini kita lihat linknya cuman Amazon.com ada enggak? .id ID ada enggak? ID kita cari tahu aja. Enggak ada ya. Jadi itu ya. Jadi contohnya ini ya. Ya, pengguna Amazon ini perlu membuat bracket ya untuk menentukan kira-kira bracket mana yang akan digunakan untuk menyimpan objek atau bagaimana mengambil objek. Ya, pengertian bracket di sini adalah struktur yang logis yang memungkinkan pengguna atau user untuk mengatur data mereka. Jadi, tapi di balik layar, di background ini data atau data ini dapat didistribusikan ke sejumlah besar node ya, penyimpanan atau storage di beberapa Amazon dalam wilayah yang sama. Jadi di backgroundnya itu dia akan saling mengirim. Ya, kita tidak tahu. Pokoknya begitu kita butuhkan ada gitu aja. Kita tidak tahu. Kemudian pentingnya penyimpanan distribusi di sini ada fleksibilitas, ya, kecepatan dan biaya. Fleksibilitas dalam sistem penyimpanan terdistribusi ini cukup menggunakan server standar yang saat ini mungkin sudah cukup kuat ya. Mungkin memorinya, CPU, atau koneksi jaringannya ya. Sehingga memungkinkan penyimpanan menjadi aplikasi software seperti database, sistem operasi, virtualisasi. Ya. Ini tidak perlu lagi ada kotak khusus. Jadi semuanya sudah online, tidak perlu ada fisik bentuk fisiknya. Kemudian apa namanya? Bentar.
memungkinkan ya server standar untuk menjalankan penyimpanan selain aplikasi lain yang merupakan terobosan besar ya. Jadi menyederhanakan TI ya, membuat satu satu blok sendiri. Tapi di dalamnya terdiri dari banyak-banyak blok yang lainnya ya, fleksibilitas. Jadi contohnya ya ini fleksibel ya. Nah, jadi misalnya dalam satu komputer saya di sini saya bisa membuat banyak banyak server ya, banyak server. Jadi fleksibel. Saya mau ngatur bisa, mau jalankan satu juga bisa, mau ngatur memorinya di sini juga bisa. Ya, mau nambah storage-nya bisa, mau nambah prosesornya bisa. Tapi kembali lagi ke hardware utamanya. Hardware utamanya support tidak atau mampu tidak gitu ya. Hardware utamanya hanya mampu menjalankan hanya 3 virtual server ya sudah 3. Mau dijalankan lagi ya. Kalau punya saya ini hanya mampu mungkin sekitar 12. Ya. Lebih dari itu sudah tidak mampu. Gitu. 12 itu udah berat ya. Kemudian kecepatan. Jadi jika dilihat dalam array penyimpanan, ya, ini akan ditemukan bahwa pada dasarnya sebuah server itu yang memiliki CPU, memori, interface jaringan, ya, ini merupakan server yang terkunci yang hanya bisa digunakan untuk melakukan penyimpanan. Nah, tapi untuk dapat memiliki sistem penyimpanan yang cepat, ini perlu blok penyimpanan kelas yang harganya atau tentunya sangat mahal. Jadi mungkin bisa dikatakan dari spek memorinya, prosesornya, ataupun hard drive-nya. Jadi sisi kecepatan. Hard disk sekarang pengaruh juga ya. Kalau kita bandingkan hard disk ini perbandingan kecepatan NVMe dan SATA. Jadi perbandingannya sekarang kecepatannya sudah cukup tinggi. Nah, ya. Ini kalau kita lihat di grafiknya, nah seperti ini. Ya, jadi di sini hard disk itu speednya hanya ini ya. Ini read write ya, read write-nya ini hard disk itu sekian. SATA itu ini, NVMe ini seperti ini. Nah, ya, tinggi ya NVMe. Ya. Jadi NVMe itu jauh lebih tinggi ya NVMe. Ya, jauh lebih tinggi kecepatannya. Tentunya NVMe seperti apa? Nah, kalau mau lihat ya di sini SATA NVMe untuk gambarnya lah ini NVMe seperti ini. Jadi ini hard disk storage ya. NVMe yang ini, kalau yang ini M2 ya. M2. Ini yang M2, ini yang NVMe. Jadi cara speednya sudah jauh lebih ini ya, tinggi ya. Kalau misalkan kita lihat ya perbandingan kecepatan M2 PS ini NVMe. Coba ya. Ini kita bandingkan hanya yang M2 sama NVMe saja. NVMe SATA ini rata-rata NVMe sama SATA ya. NVMe sama M2 tidak ada. Ini hanya perbedaan slotnya. Tapi kalau perbedaan speednya di sini tidak ada yang mengulas. Ya, sepertinya mungkin sama ya. Coba kalau yang ini.
NVMe. Ada NVMe, tadi SSD NVMe. Ya, M2 enggak ada ya. Ya mungkin tinggal dicari ya nanti perbandingan speednya nanti seperti apa antara M2 sama NVMe. Ya. Tapi rata-rata SSD dan NVMe. Tapi sebetulnya M2 dan NVMe sama ya. Jadi sama, hanya beda di sini aja key-nya ya. Jadi key-nya di sini beda. Ini SATA M2 NVMe. Ini SATA, yang SATA M2. Kalau yang ini NVMe. Ini sama-sama soket SSD M2 ya, tapi sebutannya ini dari sisi kecepatan ya. Kemudian biaya penyimpanan di sini akan dapat meminimalkan biaya. Jadi, tapi infrastrukturnya hingga sampai 90% ya. Jadi cost biayanya. Jadi mengingat penyimpanan terdistribusi ini bukan lagi tentang penyimpanan atau memiliki pengaruh positif dari semua tumpukan itu. Jadi penyimpanan terdistribusi. Jadi biayanya ini tentunya akan rendah, tapi biaya ini akan rendah karena apa? Dia ditopang oleh kayak ini tadi banyak ini apa namanya banyak peralatan-peralatan yang dia bisa menurunkan biaya cost. Jadi kalau misalnya kita gunakan sendiri satu genset kalau kita gunakan sendiri kan mahal ya. Tapi kalau satu genset 1 liter solar dipakai untuk 1 juta orang, ya tentunya itu akan jadi lebih ringan. Ya. Satu server ini dipakai sendiri, ya berat, ya. Tapi kalau satu server kita pecah menjadi satu banyak cluster, banyak seperti ini, server-server virtual ini, jauhnya jadi lebih murah karena ini mungkin disewakan berapa, sewa berapa, ya. Jadi jauhnya lebih murah. Nah, ini model penyimpanan terdistribusi ya. Jadi model penyimpanan terdistribusi di sini arsitekturnya ya multisimpul. Jadi di sini ada klasternya tadi, klaster cara physical storage systemnya. Di sini ada CPU-nya, ada hard disk-nya, ada prosesornya, di sini ada memorinya. Jadi di sini, jadi sistem cluster. Tapi di sini dia menggunakan cluster distribusi storage pool, ya. Baik menggunakan NAS ataupun menggunakan SAN. Jadi dia bisa menggunakan ini. Jadi, tapi ini di sini sistemnya cluster. Jadi, cluster. Jadi kalau ini down mati ya masih bisa dilayani oleh yang lainnya. Karena di sini media penyimpanannya ada di sini. Modelnya dalam bentuk NAS ataupun SAN. Ya, storage area network atau network area storage. Kemudian ada juga pemodelan yang lainnya, pemodelan ya. Model penyimpanan terdistribusi dibuat untuk menampilkan atau mengelompokkan ya, tiap node fisik dan dipresentasikan sebagai suatu sistem penyimpanan dan cluster direpresentasikan sebagai grup sistem penyimpanan. Ya. Jadi ini nanti di sini BMC ya, discover mapping ya. Ini ada file sistem, ada apa di sini. Jadi ini mappingnya di sini ada di sini. Ya, di sini ada discovery mapping atau lokal komponen, di sini physical komponen. Physical komponen di sini ini adalah logical komponennya. Nah, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada pagi ini. Ya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan ya tentang pertemuan pada pagi ini, ya, mungkin nanti bisa ditanyakan via WA ya, via WA grup atau WA pribadi juga
tidak ada masalah. Iya. Oke. Kemudian kalau yang kemarin di UTS-nya ya, UTS-nya ada yang masih nilainya kurang, nanti bisa WA, Pak, aktifkan lagi untuk ujian UTS-nya. Ya, kalau nilainya ada yang masih kurang, nanti akan saya aktifkan lagi untuk UTS-nya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat belajar.